kakek saya melalui ibu saya selalu mengajarkan kami anak-anaknya dalam bahasa Jawa itu den beci ana musuhmu, berbuatlah baik bahkan kepada orang yang tidak menyukaimu itu. Den beci ana musuhmu itu dalam bahasa Indonesianya kira-kira bahkan kepada orang yang membenci kamu harus berbuat baik gitu. Harus bersikap baik. Karena di masa depan Indonesia akan dan sekarang sudah sedang menuju ke negara industri. Dari industri yang dari negara yang berbasis pertanian menjadi negara maju yang berbasis industri. Ini membutuhkan sumber daya manusia, anak-anak muda yang mumpuni di bidang teknik industri. Welcome to Mustalk. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita juga kedatangan tamu yang spesial luar biasa. Pasti nggak sabar banget untuk cari tahu tentang pengalamannya. Hari ini kita kedatangan Bapak Mas Wigrantoro Roes Setiadi. Boleh Pak kenalan dulu sama teman-teman di rumah? Halo, Mustis ya? Iya, namanya ya. Mustis. Mustis ya. Selamat siang. Iya, nih saya Pak. Mas Wigrantoro, biasa dipanggil Mas Wik. Mas Wik, iya. Aku manggilnya Pak Wik ya berarti ya. Nah, Pak Wik ini adalah salah satu dekan di Mustopo. Ada yang tahu dekan apa? Ya, jadi beliau adalah dekan Fakultas Teknik. Nah, Pak, boleh dong kayak sharing di sini dari dulu kan kita tuh pingin banget ada Fakultas Teknik ya. Dari dulu sampai akhirnya sekarang tuh udah ada. Itu tuh ceritanya gimana sih, Pak? Jadi persiapan Mustopo untuk membuka Fakultas Teknik itu sebenarnya sudah dari 2018 gitu ya. Iya. Nah, terus sudah ada tim yang menyusun proposal untuk permintaan izin kan. Nah, tetapi kemudian Pak Dekan waktu itu almarhum gitu ya. Sehingga progres selanjutnya berhenti. Jadi tim yang gitu ya, Pak? Tim dosen yang segala macam yang udah mempersiapkan itu kemudian menunggu sampai akhirnya pada lepas lagi. Nah, tahun kemarin, tahun 2022, saya ditanya Pak Rektor, Pak Prof. Aiman, Mas Wik ini S1-nya apa gitu? S1-nya kan teknik, dia bilang. Iya. Iya, Prof. Nah, jadi dekannya Fakultas Teknik. Saya waktu itu, saya pikir itu guyon gitu kan. Saya bilang ya siap aja kalau ditugaskan gitu. Nah, ternyata apa yang sampaikan beliau itu serius. Padahal saya tidak terlalu menanggapin gitu. Ya? Masa mau jadi dekan cuma syaratnya cuma ditanyanya cuma S1-nya teknik kan gitu. Kebetulan S1 saya memang teknik informatika. Teknik gitu informatika. Kan. Nah, terus ada pelantikan tahun kemarin, ada pelantikan saya nggak hadir karena waktu itu saya masih bekerja di Sukovindo gitu. Sukovindo ya. Nah, jadi setelah selesai dari Sukovindo, saya menghadap beliau, lapor Prof saya sudah selesai di Sukovindo. Ya udah kalau gitu lanjutkan jadi dekan gitu kan. Nah, dilantik bulan Juni tahun kemarin tahun ini. Dilantik jadi ya udah resmi dekan. Jadi dekan. Nah, tentang Fakultas Teknik sendiri ini saya menerima berkas-berkas dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, jurusannya teknik industri dan teknik pertambangan gitu. Oh, berarti di teknik ini ada dua ya, ada industri dua, ya. Sama pertambangan. Teknik pertambangan. Oke, kalau untuk pemfokusannya itu kira-kira tuh di semester berapa ya, Pak? Sebetulnya kalau dari awal juga fokus. Oh, berarti langsung milih ya, langsung masuk milih, ya. Oke. Dari awal langsung masuk teknik industri atau teknik pertambangan. Karena dari semester 1 itu pelajarannya sudah mulai masuk ke substansi. Oke, berarti langsung difokusin ya. Iya. Mau industri atau teknik. Mau teknik industri atau teknik pertambangan. Oke. Tapi sejauh ini ada kesulitan nggak sih Pak untuk mempersiapkan
sampai detik ini yang benar-benar udah ada nih fakultas teknik? Kalau persiapannya tidak masalah ya. Yang penting sekarang bagaimana merekrut mahasiswa dalam jumlah sesuai target, dan kemudian mendapatkan dosen. Kalau dosen juga banyak. Yang mahasiswa ini masih relatif masih kita cari ya, masih terus berjalan. Nah, tadi kan tadi Bapak sempat bicara mengenai mahasiswa ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus banget kita tuh masuk ke Fakultas Teknik di Mustopo, Pak? Jadi Fakultas Teknik ini kan sejalan dengan terutama jurusan teknik industri gitu ya, prodi teknik industri. Kalau kita kaitkan dengan 100 tahun Indonesia, Indonesia Emas tahun 2045, Betul. berarti 22 tahun lagi lah ya. Indonesia akan mencapai Indonesia Emas itu di mana income per kapita per tahun mencapai dari sekarang kan sekitar $4.000 Nah, mencapai 11.000 atau di atas 10.000 itu teorinya hal tersebut baru bisa dicapai kalau kontribusi industri terhadap perekonomian itu dominan. Nah, bagaimana kinerja industri itu kontribusinya terhadap PDB itu meningkat paling tidak di atas 30%, ya memerlukan banyak orang yang ahli dalam mengelola industri. Jadi kurikulum teknik industri ini memang disiapkan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang mumpuni di dalam pengelolaan industri teknik untuk meraih Indonesia Emas itu ya, Pak? Iya. Oke. Nah, nanti itu kalau misalkan kita kan ada yang offline atau online gitu ya, Pak. Kalau untuk Fakultas Teknik sendiri itu lebih ke offline, online, atau ada dua-duanya, Pak? Karena kebanyakan mahasiswanya ini kan mahasiswa yang sudah bekerja gitu ya. Oh iya. S1 yang mahasiswa lulusan SMK atau SMA yang sudah bekerja 2 tahun lebih. Mereka masih kerja, dan kemudian jam kerja mereka biasanya sampai jam 5. Nah, untuk nyampe ke kampus dari tempat kerja mereka butuh waktu sehingga mulainya paling tidak sore. Kuliahnya offline. Sekitar malam lah ya, Pak. Iya. Tapi itu kelasnya berarti maksudnya ke reguler atau kelas karyawan tuh, Pak? Kelasnya kelas reguler, hanya waktunya yang sore. Berarti itu rata ya di antara yang industri tadi sama yang satu lagi? Yang pertambangan. Itu rata ya, berarti semuanya malam ya? Atau ada malam dan siang juga, tergantung. Tergantung dianya ya? Iya, jadi dosen juga begitu, terjadi malam atau siang atau sore atau pagi gitu ya, tergantung dari kesepakatan dosen dan mahasiswa. Yang penting ini kelas reguler, itu kelas reguler dan sifatnya fleksibel karena keterbatasan atau kondisi mahasiswa gitu. Oke, karena kita masih baru juga ya, mungkin nanti kedepannya juga semakin beriring waktu bakal terus maju ya Pak ya, gitu. Oke, berarti lebih ke offline karena kebanyakan yang masuk tuh karyawan juga ya. Kalau dibutuhkan online, kami juga siap online gitu kan. Berarti lebih fleksibel juga ya Pak, bisa online, bisa offline bisa gitu. Online, jadi bisa offline. kita lihat juga posisi keadaannya. Oke, nah nanti tadi kan sempat ngebahas juga tentang Indonesia Emas ya. Berarti rata-rata tuh Pak kalau misalkan kita masuk, mungkin ntar ada musis yang lagi nonton nih, kira-kira nanti kita masuk ke Fakultas Teknik, itu kira-kira tuh bakal jadi apa sih Pak untuk profesinya? Kalau lulusan teknik industri itu peluang kerjanya memang banyak gitu ya. Betul, luas ya. Kalau yang sesuai jurusan ya masuk industri lah gitu. Masuk industri manufaktur, industri jasa, mulai dari operator di perusahaan sampai ke analis atau sampai bahkan kalau sukses ya sampai ke direktur pimpinan tertinggi di perusahaan, di satu perusahaan. Gitu. Nah, masuk ke perbankan juga bisa, masuk ke jadi konsultan juga bisa. Konsultan misalnya ada investor, pemerintah kan buka
kawasan industri di banyak lokasi. Ini lulusan teknik industri Mustopo ini bisa juga berperan sebagai konsultan untuk pembangunan kawasan industri maupun industrinya itu sendiri. Dan satu hal yang membedakan dari teknik industri lain adalah kurikulum ini dibuat baru dengan berdasarkan mengantisipasi kemajuan teknologi yang ada saat ini kan. Sudah industri 4.0. Iya betul. Nanti mau 5.0. Terus berbasis, jadi ada mata kuliah tentang teknologi informasi, terus Internet of Things, Big Data kayak gitu. Big Data, yeah. Artificial Intelligence itu nanti menjadi satu bagian yang menjadikan kurikulum teknik industri di Mustopo itu sudah mengantisipasi kebutuhan kemajuan industri di masa depan. Okay. Gitu. Berarti benar-benar mempersiapkan diri, apalagi sekarang tuh udah masuk ke industri 4.0 ya. Iya. Jadi benar-benar kita siapin dari awal ya Pak ya, karena nggak bisa sembarangan main aja. Makin maju, semakin juga persaingan tuh semakin ketat banget ya. Berarti luas banget ya Pak untuk lulusan teknik. Seluas industri yang ada. Jadi kayak nggak ada batasan ya, tergantung gimana kitanya mau berjuang. Industri yang ada. Jadi industri berbasis pertanian sampai industri berbasis teknologi gitu ya, itu bisa masuk. Jadi sama-sama ya, tergantung gimana kitanya lagi ya Pak, balik mau berjuang sejauh apa. Nah, kalau misalkan tadi kita sebut bahas tentang karir, kira-kira tuh nanti di Fakultas Teknik sendiri itu mau kerjasamanya sama perusahaan mana aja sih Pak? Ya perusahaan-perusahaan yang berbasis industri lah ya. Jadi kebetulan saya ikut jadi aktif di Kadin. Jadi teman-teman di Kadin kan banyak yang punya industri manufaktur maupun industri jasa. Nah itu secara lisan saya sudah bicara dengan mereka, mendukung lah gitu, mendukung baik untuk melanjutkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka maupun program magang. Nah jadi magangnya di banyak perusahaan, misalnya di perusahaan manufaktur baja ada perusahaan manufaktur peralatan migas itu banyak. Jadi kemudian di perusahaan konstruksi itu banyak juga. Berarti udah ada link-linknya ya, kita udah dipersiapin juga. Ya gitu. kebetulan ini di tahap awal saya menggunakan network saya lah gitu ya. Network saya di berbagai perusahaan yang orangnya pernah kenal, bersahabat gitu. Nah nanti dalam perjalanan waktu kalau sudah mulai terkenal kan bisa lebih luas lagi. Ya betul. Jadi istilahnya kita juga udah ada tujuannya nih nanti kalau kuliah di sini bisa magang di tempat-tempat yang oke juga, yang tadi seperti Bapak bilang ya. Gitu. Oke. Terus nanti kira-kira nih Pak, semakin terus majunya zaman ini kan semakin ketat yang tadi seperti kita bahas ya. Nah kalau di Fakultas Teknik itu sendiri dia itu ada semacam prakteknya gitu nggak sih Pak? Ada Pak, ada. Jadi praktek itu nanti dimulai semester 3. Oh semester 3. Semester 3. Baik untuk teknik industri ya prakteknya misalnya praktek tentang ergonomi ya. Ergonomi atau layout operasional perusahaan gitu, operasional pabrik. Itu nanti kita prakteknya di pabrik beneran. Oh, seru ya berarti ya. Nah, kalau di pertambangan kebetulan jurusan pertambangan itu pertambangan umum. Ya, kami punya teman di banyak perusahaan pertambangan batu bara atau pertambangan migas gitu ya, pertambangan minyak. Saya sendiri dulu pernah kerja di perusahaan minyak itu 7 tahun. Wow, lama banget. Di tambang batu bara juga banyak yang saya kira mereka juga welcome kalau kita mau belajar di sana. Kerjasama dengan mereka untuk mengirim mahasiswa magang gitu ya. I see. Berarti ada prakteknya di semester 3. Ya, mulai semester 3 itu ada praktek. Oke. Seru ya.
Mesti ngebayangin gak sih kayak belajarnya berarti nggak cuma teori aja tapi praktek loh di semester 3 nanti kan seru ya. Berarti benar-benar tahu dunia pekerjaan lapangannya tuh seperti apa. Jadi nggak cuma kayak sekedar baca atau semacam teorinya seperti ini gitu, tapi langsung praktek kayak gitu. Oke Pak, kira-kira ada nggak pesan buat mustis yang lagi di rumah nih, entah maba atau mustis yang lagi cari-cari nih kuliah tuh mau di fakultas apa, ada nggak Pak pesannya nih Pak? Ya, kami menyediakan sarana untuk Anda semua yang belum menentukan pilihan kuliah untuk bisa maju lah gitu ya dalam kompetitif di era ke depan, di era teknologi informasi ke depan, industri 4.0, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik industri. Dengan pengertian, dengan keahlian ini, kami berharap Anda bisa mendapatkan bidang pekerjaan yang sangat menantang dan memberikan prospek yang sangat baik. Karena di masa depan Indonesia akan dan sekarang sudah sedang menuju ke negara industri, dari industri yang dari negara yang berbasis pertanian menjadi negara maju yang berbasis industri. Ini membutuhkan sumber daya manusia, anak-anak muda yang mumpuni di bidang teknik industri. Nah, bersama Mustopo, Anda akan membantu Anda untuk membuka peluang tersebut, meraih kesempatan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih menantang, dan tentu saja kesejahteraan yang lebih baik. Gitu. Berarti benar-benar kita tuh ngasih wadah ya Pak untuk anak-anak di Indonesia ini. Kami mempersiapkan lah, artinya fungsi edukasi kan membuat perubahan. Betul. Dari yang lulusan SMA, lulusan SMK gitu ya, menjadi sarjana yang mumpuni di bidang teknik industri. Betul. Jadi tuh kuliah tuh nggak cuman belajar aja sebenarnya, tapi kuliah itu adalah pilihan profesi sebenarnya Pak ya. Yang benar-benar kayak istilahnya bayangannya seolah dia seorang pekerja gitu. Jadi nanti setelah lulus dia benar-benar bekerja gitu. Jadi ada bayangannya nih jadi seorang pekerja tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak istilahnya nggak blank banget ya. Ya, pekerja yang profesional karena dengan bekal sarjana tentu dia akan menempati posisi pimpinan gitu ya, pimpinan di perusahaan. Dan sekarang ini kebetulan saya pernah memimpin 2 BUMN gitu ya. Oh iya Pak. Ada ketentuan dari kementerian di era sekarang ini maupun saya kira ke depan juga begitu. Untuk posisi-posisi manajer itu, posisi manajer dan kepala cabang itu minimal sarjana. Sarjana. Jadi S1 ya. Iya. Jadi sekolah ini, teknik industri ini akan memberi kemudahan, membuka peluang bagi Anda yang bekerja di BUMN untuk setidaknya meraih posisi manajer. Gitu. Posisi di atas Tentu tidak demikian saja Anda masuk ke BUMN langsung jadi manajer, tetapi paling tidak karirnya sudah mendukung karir Anda, perjalanan karir Anda untuk mencapai posisi pimpinan di dalam perusahaan. Gitu. Nah, kira-kira Pak, tadi kan sempat dibahas juga minimal tuh kita harus S1. Ada nggak sih Pak kayak kesulitan-kesulitan lainnya yang mungkin mustis belum tahu untuk menjangkau itu loh? Yang menjangkau yang mana? Menjangkau, aku kurang jelas sih pertanyaannya. Untuk ngejangkau posisi pekerja teknik gitu, kira-kira ada lagi nggak Pak? Kalau posisi pekerja teknik ya, jadi dari kalau di perusahaan misalnya di Migas lah ya, posisi paling bawah itu kan helper. Pembantu. Terus ada helper, terus naik lagi nanti jadi junior staff lah. Junior staff. Nah, junior staff nanti naik lagi jadi senior staff tapi tingkat pertama. Nah, kalau S1 masuk itu sudah menjadi senior staff level 3. Oh, senior. Tingkat di bawah supervisor. Oh, di bawahnya berarti ya? Iya, di bawah supervisor. Naik sekali jadi supervisor.
Nah, ketika Anda sudah jadi supervisor, maka Anda sudah masuk jadi unsur pimpinan lini pertama gitu. Nah, tinggal perjalanan karir berikutnya supervisor, mulai menjadi senior supervisor, superintendent, superintendent, atau kalau Anda di staff jadi asisten manager. Nah, jadi superintendent naik jadi senior sampai senior superintendent, terus jadi manager gitu. Jadi manajer itu kalau di perusahaan migas ya. Itu nanti naik lagi jadi general manager. Lebih tingginya lagi. Berarti Lebih paling tinggi lagi. top itu di general manager ya. Untuk posisi pegawai ya. Untuk Kalau posisi pegawai, kalau di atas general manager itu D-1, D-1 itu di bawah direksi lah gitu. Baru habis itu direksi. Direksi ya. Oh, aku baru tahu nih struktur-struktur kayak gini, ternyata detail banget ya Pak ya, dari helper sampai yang tadi supervisor, terus kita ada manager sampai general manager. Wow. Itu struktural ya, struktural di industri ya Pak ya. Iya. Nah, tapi ada juga yang fungsional gitu ya. Oh, beda. Yang fungsional misalnya peneliti, researcher gitu. Peneliti atau karena kepintarannya, kepandaiannya, dia jadi pelatih lah, instruktur. Itu anunya sejajar dengan, jadi tidak punya anak buah tapi sejajar dengan yang struktural tadi. Oh, jadi dia single sendiri, single fighter gitu. Iya, tidak single fighter tapi posisinya misalnya grade kan selain jabatan ada juga level, ada grade. Kalau misalnya tadi lulusan SMK itu kalau di perusahaan minyak masuk grade 7. Grade gitu. 7. Nah, minyak itu grade 6 lah ya. Naik sekali grade 7. Grade 7 itu sudah staff tapi staff level pertama. Nah, kalau sarjana itu masuk grade 8. Grade 8. Udah grade langsung 8. tinggi ya. Iya, udah tinggi. Grade 8, grade 9 sampai senior manager itu grade 12, superintendent itu grade 13. Grade 13. Nah, itu terus naik begitu sampai paling tinggi grade 17. Grade 17. Wow, Iya. itu apa tuh Pak kalau grade 17? Grade 17 itu ya direktur tadi. Masuknya ke direktur Iya, ya. iya. Ternyata luar biasa banget ya. Berarti harus benar-benar fighting banget di sini apa ya? Ya, di situ makanya kurikulumnya tidak hanya mengajarkan tentang pekerjaan tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, dunia usaha, dunia kerja gitu ya, dunia industri. Iya. Dan mengenal organisasi, bagaimana struktur organisasi, bagaimana berinteraksi dengan sesama karyawan maupun yang lebih atas, yang lebih senior. Di sini tata pekerja itu kan ada yang pintar tapi tidak sukses, ada yang setengah pintar tapi sukses gitu ya. Nah, ini masing-masing seperti apa nih? Nah, itu yang akan kami ajarkan seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa lulusan teknik industri dari Mustopo itu kans atau peluang untuk suksesnya dalam bekerja itu lebih besar. Oke, berarti lebih ke belajar juga tips and triknya. Iya. Oke. Karena iya sih Pak, kalau misalkan kita maksudnya belajar nih, tapi kita nggak tahu ada sela-sela yang harusnya kita pelajari lagi, kayak gimana cara komunikasi sama atasan, sesama karyawan dan lain-lain, itu kadang banyak juga yang ke-skip gitu. Iya. Oke. Berarti belajarnya benar-benar sedetail itu ya Pak ya, kalau gitu. Jadi itu nanti termasuk dalam mata kuliah. Ada namanya mata kuliah membina karir lah gitu. Oh, membina. Bagaimana membina karir di dunia pekerjaan. Nah, itu yang merupakan atau menjawab tadi pertanyaan mengapa mesti sekolah di Mustopo, teknik industri Mustopo. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Tadi kan udah sharing-sharing nih mengenai fakultas teknik ya Pak ya. Iya. Mungkin ada lagi nggak nih Pak pesan lagi satu mungkin buat Mustis yang benar-benar harus kayak ayo dong masuk ke fakultas teknik gitu. Satu hal yang menjadi alasan adalah bahwa
sekolah itu pasti ada biayanya. Betul. Banyak sekolah yang biayanya mahal, dan banyak sekolah termasuk Mustopo ini yang memberikan value for money gitu. Value for money. Jadi kalau pakai rumus ekonomi itu benefit kan manfaat, manfaat itu benefit itu manfaat dibagi biaya. Kalau biayanya besar ya manfaatnya kecil. Kalau biayanya kecil manfaatnya tinggi. Besar. Nah itu di Mustopo itu harga terjangkau. Jadi biaya kuliah itu relatif terjangkau untuk semua kalangan, baik yang kalangan yang tinggi, yang kaya gitu ya, maupun yang tidak kaya. Itu yang saya rasakan di Mustopo seperti itu. Kalau untuk range-nya itu, terutama di teknik itu dari kisaran berapa sampai berapa Pak kira-kira? Range-nya itu sudah kami tetapkan, semester pertama itu 8 juta. 8 juta untuk semester pertama ya? Iya. Nanti semester kedua turun nantinya 6 juta. Saya bandingkan misalnya dengan perguruan tinggi swasta lain, masuk itu sudah bisa ada yang 30, ada yang puluhan juta iya. Berarti perbandingannya benar-benar jauh banget ya Pak ya? Tinggal gimana kita bisa memanfaatkan itu ya? Iya. Oke, Pak, makasih banget udah sharing di sini. Mungkin ada beberapa question of life nih Pak. Jadi aku pengen tanya beberapa pertanyaan mengenai unsur kehidupan, tapi dijawabnya spontan. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, 3 hal yang paling penting di hidup Bapak adalah? 1, kejujuran. Kejujuran. Oke. Jadi kejujuran, integritas itu, dan yang ketiga deliver tugas. Jadi gini, kita tidak bisa dipercaya orang, tidak bisa sukses kalau kita nggak jujur. Betul. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada siapapun, gitu kan. Dengan jujur maka beban-beban masalah jadi hilang. Betul. Ya, kita tidak perlu make up story misalnya gitu kan, cerita yang ngarang-ngarang atau yang lebih-lebihkan. Jadi apa adanya aja, jujur gitu ya. Nah, kedua berintegritas. Ini kaitan sama jujur ya, itu jangan mengurangi apa yang harus kita serahkan kepada orang. Oke, jadi kalau memang seharusnya diberikan seperti itu ya berikan langsung. Iya, itu punya integritas ya. Nah, yang ketiga itu deliver tugas. Jadi kalau kita mahasiswa, tugasnya belajar. Tugas kita belajar, ada tugas individu, ada tugas kelompok gitu ya. Ya deliver sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan kualitas yang sesuai yang diharapkan oleh pemberi tugas. Kita sebagai dosen, kita sebagai apa saja, kan masing-masing punya tanggung jawab. Betul. Punya tugas, nah itu deliver aja. Tidak usah challenge, oh ini mengapa demikian, karena yang memberi tugas itu pasti sudah memikirkan kemampuan si pegawai pembangunan kita. Oke, jadi istilahnya kayak udah dikasih itu karena udah tahu nih porsinya seberapa, jadi nggak mungkin kita dikasih yang besar kalau kita nggak mampu ngerjainnya gitu ya. Ini dari pengalaman mengajar ya, banyak mahasiswa yang menganggap enteng tugas individu. Betul. Padahal kan 1 semester kan panjang, sampai batas waktu terakhir belum juga diselesaikan. Nah ini tidak deliver nama dia. Juga nggak tanggung jawab ya Pak kalau kayak gitu sama ya, tanggung jawab itu dari perasaan menghormati, membuat dirinya terhormat dan menghormati pemberi tugas. Bayangkan kalau sudah kerja, pimpinan memberikan tugas kepada kita sebagai pegawai, terus kita tidak deliver. Tidak deliver itu bahasa Indonesia apa? Jadi menyelesaikan tugas lah gitu ya. Nah, pasti orang nggak percaya pada kita. Betul. Jadi balik lagi ke poin 1 ya, orang nggak percaya, makanya kita harus jujur. Oke, berarti yang 3 hal yang paling penting di hidup Bapak adalah yang jujur, integritas, sama deliver. Luar biasa. Itu kayak semacam moto hidup ya Pak kalau gitu. Oke. Aku jadi belajar. Jadi dengan jujur, integritas,
itu kita tidak perlu ngoyo, tidak perlu menutup-nutupi berbagai hal. Pokoknya apa adanya lah, esetis gitu. Jadi benar-benar saya seperti ini gitu ya. Oke. Karena sekarang di zaman sekarang tuh banyak yang lebih-lebihkan ya Pak, apalagi kalau di media sosial tuh emang banyak aja orang yang menunjukkan ini tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak disuruh pilih nih jadi dosen atau mau jadi dekan? Hari ini saya diberi amanah jadi dekan, tapi saya masih tetap jadi dosen. Oke, jadi Bapak tapi lebih suka di dekan atau dosen? Dua-duanya punya sendiri ya, artinya gini, dosen tanggung jawabnya mengajar, dekan juga memastikan pengajaran di dalam bidang yang saya pimpin itu berjalan. Jadi sama-sama sebenarnya. Jadi dekan itu kan fungsionalnya dosen. Betul. Dosen fungsional jadi dekan. Dikasih tanggung jawab tambahan jadi dekan. Jadi bukan dekan atau desan, dekan atau dosen. Bukan sebuah pilihan berarti bukan pilihan. Harus benar-benar dijalanin dua-duanya. Oke, luar biasa banget. Nah, terakhir nih Pak, sesi terakhir adalah quotes of life. Kira-kira quotes of life Bapak apa nih? Quotes of life saya, kita sebagai manusia banyak yang nggak suka gitu ya. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada siapapun, tetap aja ada orang yang nggak suka. Apalagi kalau kita menduduki suatu posisi yang menentukan bagi nasib orang lain, jadi pemimpin gitu ya. Nah, itu kakek saya melalui ibu saya selalu mengajarkan kami anak-anaknya dalam bahasa Jawa itu, den bejiono musuhmu, berbuatlah baik bahkan kepada orang yang tidak menyukaimu gitu. Den bejiono musuhmu gitu. Berbuatlah, den bejiono musuhmu itu dalam bahasa Indonesianya kira-kira bahkan kepada orang yang membenci kamu harus berbuat baik gitu. Harus bersikap baik. Jangan kemudian kita berkelahi dengan orang yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita. Gitu. Jadi dengan begitu maka kebaikan itu prasangka buruk atau perbuatan buruk itu ya dari orang lain tidak perlu kita balas dengan perbuatan buruk lagi, tapi berbuatlah baik gitu. Berbuatlah baik pada siapapun, apapun responnya itu kembali lagi kepada mereka ya Pak. Yang penting kita udah baik sama orang gitu. Oke, terima kasih Pak udah sharing di sini. Terima kasih banyak. Buat Mustis, terima kasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube-nya Mustopo University. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.